Bima Yudhistira, selanjutnya akan kami sampaikan informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2020 tercatat sekitar 2,97%. Kemudian dengan adanya COVID-19 yang kembali lagi juga menerjang sejumlah negara termasuk Indonesia sehingga menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tumbuh negatif 5,32% pada di kuartal 2 ya di tahun 2020. Dan selanjutnya kita cermati di kuartal 3 2020 juga nampaknya sudah berhasil diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan terkait dengan pandemi COVID-19 sehingga menjadi 3,49%. Demikian juga pada kuartal 4 di tahun 2020 berhasil juga menekan dampak negatif dari pandemi COVID-19 sehingga Indonesia tumbuh negatif 2,19% dan ini juga memang menjadi konfirmasi bahwa Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi dan terus berlanjut pada kuartal pertama di tahun 2021 minus 0,71%. Yang menarik dengan beragam upaya, insentif-insentif maupun beragam stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan juga bantuan-bantuan dana sosial oleh masyarakat begitu diberikan kepada masyarakat bahwa akhirnya ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021 berhasil bangkit di tengah pandemi COVID-19 menjadi sekitar 7,07% secara tahunan. Dan selanjutnya bagaimana dengan perbandingan pertumbuhan ekonomi mitra dagang Republik Indonesia pada kuartal kedua di tahun ini. Kita lihat Indonesia year on year-nya 7,07%, kemudian China kita lihat 7,9%, dan Jepang sendiri hanya sekitar 1,6%. Adapun Amerika Serikat berhasil tumbuh double digit, tepatnya di 12,2%, kemudian Uni Eropa juga double digit 13,2%. Berarti ini cukup menarik dengan keberhasilan pemerintah ya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Dan selanjutnya bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 di mana ada Menko bidang perekonomian Pak Airlangga memberikan kisaran antara 3,7 sampai dengan 4,4%. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tidak jauh berbeda, 3,7 sampai dengan 4,5%. Bank Indonesia 3,5 sampai dengan 4,3%. Kemudian ADB atau Asian Development Bank sekitar 4,1% dan IMF atau International Monetary Fund 3,9%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Sales. Ya, Mas Bima, kalau kita lihat dengan beragam informasi yang sudah disampaikan bahwa dari sisi perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita paling tidak masih sejajar dengan mitra dagang Indonesia seperti China, kemudian Jepang bahkan lebih turun dibandingkan kita. Bagaimana nih melihat peluang Indonesia ke depannya, paling tidak sampai dengan tahun 2021 akhir nanti? Ya, kemarin di kuartal kedua memang ada yang disebut low base effect. Jadi tidak hanya Indonesia yang mengalami low base effect pemulihan, tapi juga negara mitra dagang seperti Amerika, kemudian juga China juga sama. Nah, tapi di kuartal ketiga ini banyak negara sibuk menghadapi varian COVID-19 Delta. Ada beberapa negara mitra dagang yang melakukan partial lockdown misalkan di beberapa wilayah. Ini juga akan berhubungan dengan prospek ekspor ya. Nah, sementara juga kita melihat beberapa investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya berasal dari Tiongkok misalnya, itu orientasinya lebih ke arah pengolahan, kemudian juga ekspor raw material untuk memenuhi kebutuhan industri yang ada di Tiongkok. Nah, sehingga kita masih akan terus melihat dari sisi faktor eksternalnya, karena ini juga akan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia ya. Jadi setiap 1% kenaikan atau pemulihan ekonomi yang ada di China misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa meningkat sampai 0,05%. Oke, ada sumbangsihnya ya? Iya, ada korelasinya karena 25% lebih ekspor kita, salah satunya ke Amerika Serikat, kemudian ke China, jadi sangat signifikan. Baik, 0,05%. Tapi kalau kita lihat target dari BKPM sendiri atau Kementerian Investasi juga tidak sampai saat ini nih belum mengkoreksi atau merevisi target dari investasi yang masuk sekitar 900 triliun rupiah begitu Pak Bahlil masih optimis dengan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. Apakah ini juga bisa menggerakkan aktivitas ekonomi mengingat kita sebenarnya masih membutuhkan banyak lapangan pekerjaan baru nih Mas Bima? Ya, ini berbicara juga terkait dengan investasi yang mana yang akan didorong. Kalau investasi yang baru, apalagi orientasinya di dalam negeri mungkin akan wait and see dulu. Tetapi investasi
berkaitan dengan momentum ekspor, khususnya di Indonesia bagian timur, karena ada pengolahan mineral yang kemudian cukup meningkat. Ya. Nah, ini jadi salah satu potensi untuk didorong investasinya. Banyak juga investasi yang sebenarnya komitmennya sudah 5-10 tahun yang lalu. Baik. Jadi tugasnya sekarang adalah mengejar komitmen itu menjadi realisasi investasi. Nah, ini targetnya memang belum direvisi, mungkin masih yakin ya, khususnya di kuartal keempat, ini banyak investasi baru yang akan masuk. Harapannya investasinya fokus ke dua sektor sebenarnya, karena keterkaitan dengan tenaga kerja, yaitu ke industri, kemudian kedua adalah ke sektor pertanian. Nah, dua sektor ini yang sebenarnya daya dorong investasi terhadap tenaga kerjanya besar. Baik, industri dan pertanian. Tapi kalau kita lihat banyak sekali juga investasi yang masuk ke Indonesia yang berbasis teknologi yang juga bisa dikatakan tidak padat karya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini akan justru menjadi kendala ke depannya buat Indonesia? Di satu sisi kita juga membutuhkan tentunya perkembangan teknologi, ini kan sebuah keniscayaan. Betul. Yang terpenting adalah integrasi. Jadi dari hulunya adalah pertanian, dia akan memproduksi bahan baku, kemudian masuk ke industri manufaktur. Nah, dari industri manufaktur harapannya digitalisasi itu masuk nanti ke bagian pemasaran, ke e-commerce. Syukur-syukur e-commerce-nya bisa dijadikan sebagai salah satu vehicle atau kendaraan untuk ekspor ke negara-negara lainnya. Jadi kalau ada integrasi itu sebenarnya kita menyambut baik ya, yang namanya kenaikan investasi di sektor teknologi. Nah, tetapi ada beberapa catatan. Selama ini industri informasi komunikasi tumbuhnya cukup tinggi, kemudian startup juga semakin banyak. Yes, betul. Tetapi di satu sisi industri manufakturnya dilihat di grafis itu semakin mengalami penurunan porsinya atau terjadi deindustrialisasi prematur. Wow. Ini artinya tidak connected antara sektor jasa pendukungnya dengan industrinya. Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, itu dia. Lantas langkah strategis apa yang juga harus disiapkan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi seperti ini? Berarti kan sebenarnya harus seiring sejalan sebenarnya Mas Bima dengan kondisi tadi. Apakah perlu adanya alih teknologi yang lebih terpantau lagi misalnya? Ya, kebijakan pemerintah sebenarnya sudah sadar ya untuk ke arah misalnya penggunaan konten lokal yang lebih besar. Betul. Kemudian juga ada misalnya pengendalian impor, cross border di platform-platform e-commerce itu mulai ditata. Itu sebenarnya arahnya sudah ke sana, cuman mungkin butuh percepatan ya, karena masyarakat ini kan selama di rumah dia mengkonsumsi barang secara online jumlahnya besar sekali kan, lebih dari 300 triliun setahunnya jumlah transaksi e-commerce. Nah, dari 300-an triliun itu harapannya produk UMKM, produk lokal kita itu bisa merajai lah, bisa 70% lebih. Nah, ini mungkin harus diatur secara lebih rapi dan cepat sehingga digitalisasi juga berkorelasi terhadap industri manufaktur lokal. Itu dia, berarti memang tetap harus berkesinambungan dan juga berkelanjutan begitu kaitannya dengan proses transfer teknologi kemudian masuk ke dalam era digitalisasi seperti yang saat ini juga tengah dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot bagaimana sektor-sektor usaha kita baik yang UMKM pun harus bisa ikut go digital begitu Mas Bima. Ya, sekarang UMKM semakin meningkat memang. 1 tahun yang lalu ada di kisaran 14% UMKM yang memanfaatkan digitalisasi, kemudian meningkat menjadi 16%. Jadi ada peningkatan, tetapi peningkatan ini kan artinya masih ada 80-an persen UMKM yang masih melakukan produksi, melakukan pemasaran itu secara manual. Jadi kalau kita merayakan industri 4.0, masih banyak UMKM yang bahkan 1.0 ataupun 2.0. Jadi masih sangat basic. Nah, ini mungkin perlu didorong. Harapannya sebenarnya sederhana. Jadi penyaluran kredit usaha rakyat misalnya atau kredit program pemerintah harus ada pendampingan untuk go digital tadi. Pendampingan. Dan apakah itu bisa menjadi salah satu komponen yang akan ikut menggerakkan perekonomian Indonesia di kuartal ketiga ataupun paling tidak sampai dengan akhir tahun? Karena tidak ada jalan lain ya. Sekarang kondisinya PPKM masih belum tahu diperpanjang atau tidak. Jadi bagi UMKM yang terpaksa dia harus di rumah, mau tidak mau dia harus switching jual makanan melalui grup WhatsApp, melalui sosial media, melalui platform e-commerce, apapun mereka akan lakukan sehingga ini bisa mempercepat transformasi digital itu. Lantas proyeksi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 akan seperti apa? Karena tadi sudah disampaikan dari Menko bidang perekonomian saja 3,7 sampai dengan 4,4, kemudian Menteri Keuangan 3,7 sampai dengan 4,5. Mas Bima seperti apa? Tahan lagi, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Mas Bima.